welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia juga punya channel, apa sih nama channelnya? Indri Mahmud. Nah, jangan lupa di subscribe ya. Ya. Nah, ini kita lagi habis selesai nge-gym. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai bareng sahabat aku, Indri Mahmud. Udah lama banget ya kita ketemu. Udah lama banget. Berapa? 10 tahun? Oh iya, kayaknya ada deh. Setelah hampir 12 tahun apa? Bener banget. Apa dari bayi? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Walaupun kita udah sahabatan lama banget. tapi kita sekarang sharing ke sahabat-sahabat yang di sana biar tahu cerita tentang kamu, kehidupan kamu, ya kan? Iya. Di mana? Apa ya tentang aku? Apa ya? Di mana sahabat aku ini dia habis kehilangan suaminya. Kehilangan bukan ditinggal pergi ya, tapi tinggal meninggal. Iya. Udah mau 2 tahun. Udah 22 tahun ya. Ya Allah, nggak kerasa banget. Sedih deh. Iya, sedih sih aku juga. Aku mau nanya nih, pertama kali saat dengar Apa? Kenapa? Yakin nggak apa-apa. Pertama kali ngedengar kalau Abi itu nggak ada, gimana? Nggak bisa diomongin sebenarnya ya. Kalau misalkan pertama kali aku ngedengar dia udah nggak ada, sementara paginya kita masih bercanda, masih komunikasi. Pas malam aku dikasih tahu dia udah nggak ada. Kayaknya aku tuh ngerasa udah nggak ada dunia gitu, udah nggak ada kehidupan. Hancur juga buat gitu aku ya. Kayak seakan-akan aku juga ikut mati. Kehidupan aku semuanya itu kayaknya gelap banget hidup aku gitu. Nggak tahu aku tuh besok harus kayak gimana, harus ngapain. Iya, aku tuh nggak ada pemikiran ke situ. Kayak percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya. Tapi itu pas pertama kali ya. Pas pertama kali tahu. Tapi itu ada, biasanya kan suka ada apa sih, tanda-tanda kalau dia mau pergi atau gimana gitu kan, kebiasaannya kayak gitu. Itu ada nggak hal-hal yang kayak gitu terjadi? Justru itu yang bikin aku kok nggak ada sih sedikit pun tanda yang aku tuh bakal kehilangan dia selamanya gitu. Nggak ada sama sekali. Cuman pas waktu itu kan emang dia sakit sebentar doang kan, cuman di wajahnya itu kayak udah pucat gitu, kayak bukan biasanya. Cuman aku pikir itu dia lagi nggak enak badan gitu, jadi nggak ada pemikiran ke situ gitu. Ya mungkin emang Allah udah berkehendak lain ya. Emang. Terus kan apa sih prosesnya buat dia nyampe ke sini gitu ya, ke Indonesia itu lama banget 7 hari. Iya. Jadi istrinya sama keluarganya harus nunggu selama itu. Iya. Itu gimana sih setiap perharinya itu perasaannya gitu? Kamu tau nggak, 7 hari itu bagaikan 7 tahun kan? Pasti ya. Iya, lama banget rasanya tuh nunggu sehari, dari hari ke harinya tuh pengen cepet dia nyampe gitu, pengen cepet walaupun ketemu terakhir kalinya gitu, ngelihat jasadnya dia gitu. Kayaknya lama banget, cuman kayak ya itu selama 7 hari itu aku masih percaya nggak percaya, bener nggak sih gitu, dia tuh udah nggak ada gitu. Kayak dalam hati aku tuh belum menerima pasti gitu. Jadi ya aku jalanin ya dengan setiap hari nangis. Selain aku emang doain dia gitu ya gitu, tapi aku masih berdamai dulu sama diri aku nih. Bener nggak sih dia tuh udah nggak ada gitu. Terus kan biasanya komunikasi tiba-tiba setiap hari dong. Misalkan paginya dia nanya lagi ngapain, tiba-tiba nggak ada. Iya benar. Ya ampun. Itu rasanya ya itu mungkin yang dibilang percaya nggak percaya. Aku selalu ngeliat handphone. Aku berharap WA terakhir aku tuh dibaca sama dia gitu, tapi berharap ini cuma mimpi. Iya gitu, itu pasti ya. Maksudnya iya ampun gitu ya, semoga emang ini tuh mimpi gitu, mimpi aku. Cuman ya kesini aku mulai menerima itu semua gitu, bahwa emang semua udah ada patokannya masing-masing gitu. Dan saat dia datang pun malah jadi nggak bisa lagi teriak ya, nggak bisa lagi ngeluapin emosi sedih ya. Malah kamu Abi ya Allah, pas ngeliat kayak gitu guys, gimana ya,
ngerasain banget merindingnya, sedihnya, ikut ngerasain ada di posisi itu gitu. Emang sulit guys buat aku nerima semua itu tuh, nggak semudah itu gitu, meskipun apa ya apalagi saat dia datang ya, kayaknya dengar suara ambulan itu ya gengs, ya Allah, aku tuh sadar nggak sadar ya kayaknya. Iya nggak sadar. Tapi sempat ngeliat kan? Iya kan, kemandiin sebentar. Kamu ngemandiin juga? Ngemandiin sekali, terus ngeliat dia dikafanin gitu sama anak aku kan, dilihatin dulu, takutnya dia nanti suatu hari nanyain, makanya abinya aku kemana? Ya makanya aku temuin dulu sama abinya walaupun terakhir kalinya gitu. Dan di situ aku kuat-kuatin buat anak aku. Kuat banget ya, sampai ngemandiin, ngelihat dikafanin. Karena emang pengen terakhir kali kapan lagi gitu aku udah bisa niat di hati kita harus kuat saat itu, kita harus kuat gitu ya. Walaupun pas saat dia datang mungkin aku pingsan cuman pas sadar aku dibawakan ke belakang buat ngeliatnya gitu. Aku ditawarin tapi harus kuat, ya udah aku kuatin hati, aku pengen ngeliat gitu. Iya, kamu itu waktu pas Abi datang nggak nangis kenceng, teriak kenceng gitu, nangis tapi malah langsung lemas, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, udah. Tapi spontan pas tahu Abi mau dimandiin, kamu jalan gitu. Kuat gitu, karena emang aku tahu itu momen terakhir, istilahnya momen terakhir aku bisa ngelihat dia, memegang dia gitu, walaupun emang ya udah nggak ada gitu, minimal aku bisa ngelihat dia. Itu sih yang nguatin aku, itu aja pada saat itu gitu. Terus gimana seudah Abi gak ada, gimana setiap harinya kamu jalanin sama anak-anak, dan kamu jadi sosok ayah sekaligus ibu buat anak-anak, kedua anak kamu, kedua anak aku ya. Sulit geng, sulit banget, nggak bisa. Mungkin aku bersyukurnya sama keluarga ya, dari dua keluarga pada mendukung. Kalau misalkan itu aku sama orang tua, jadi ngerasa kebantu. Kalau misalkan dari anak itu mungkin yang bikin sulit itu kalau anak nanyain gitu pas awal-awal ya. Soalnya lagi lucu-lucunya kan ya. Aku masih pada kecil, mereka selalu nanyain, Abi kapan pulang sih gitu kan, Abi lama tidurnya, kayak gitu-gitu. Nyampe aku juga nggak tahu mesti jawab apa gitu. Bener. Sementara diri aku aja belum bisa menerima seutuhnya kalau misalkan dia tuh udah nggak ada gitu, karena emang sulit banget ya. Tapi aku berusaha, ini mau nggak mau aku harus terus berjalan kehidupan kan. Aku jalanin, aku kuat-kuatin meskipun emang nggak ada fokus apa-apa, aku nggak punya kekuatan, semangat itu nggak ada sama sekali, hilang semuanya. Itu selama berapa tahun? Berapa lama? Aku merasakan emang drop banget, dropnya gitu. Setahun lah. Setahun? Ya, setahun tuh aku belum bisa keluar rumah, belum bisa main, nggak bisa kemana-mana, belum bisa ketemu siapapun kecuali teman-teman yang datang ke rumah kayak kamu gitu. Kecuali aku juga kayak fitness kayak gini, nge-gym itu sudah setahun kan. Udah setahun, iya. Makanya aku bisa keluar gitu. Seenggaknya. Terus kan aku tahu ya, kamu ngajakin anak-anak kamu setiap hari Jumat buat ke kuburan gitu. Itu udah jadi ritual kebiasaan kamu awal, gitu ya. Jadi biar anak-anak juga nggak ngerasa benar-benar kangennya kesampein gitu ya. Gitu. Terus seudah itu gimana awal kamu bisa move on dari situ, gimana? Move on dari kalau dibilang move on tuh nggak bisa selamanya, nggak mungkin bisa. Iya, maksudnya kalau misalkan ngomongin move on itu kayaknya ya itu move on kan berganti ya, berpindah gitu. Iya, yang aku bisa omongin sih kayaknya kan setiap orang berbeda ya, dan kalaupun aku menemukan teman ataupun apa pasti beda cerita. Jadi bukan move on ya, mungkin aku bisa mulai membuka diri gitu kan ya gitu. Itu sudah apa ya sudah aku mikir, aku tahu kalau aku terpuruk terus, aku sedih terus, dia di sana itu nggak akan tenang, dan dia juga pasti sedih ngelihat aku terus-terusan sedih. Jadi aku pengen aku di sini berusaha nggak terus-terusan sedih, biar dia juga di sana tenang, lebih tenang. Karena aku tahu jangankan dia nggak ada, dia ada aja, kalau aku ada pikiran atau apa, dia juga ikut-ikutan gitu, kepikiran, apalagi dia di sana gitu. Kalau aku terus-terusan terpuruk, aku terus-terusan sedih, itu
nggak bener buat aku, nggak baik juga buat anak-anak. Makanya aku mau nggak mau aku yang bisa merubah semangat aku gitu. Terus sekarang kan udah 2 tahun gitu kan, Iya, anak-anak udah 2 juga tahun. udah mulai tumbuh besar Iya. gitu kan. Terus ada niat nggak buat kamu apa coba membuka hati buat lagi ke jenjang serius pernikahan, biar anak-anak ada sosok pengganti ayah gitu ya, biar ngerasain lagi ada sosok ayah gitu. Ada niat nggak ke situ, kepikiran sampai ke situ untuk sekarang ya? Ini ya. Kalau aku sih jujur nggak menutup hati, nggak menutup diri, karena aku yakin semua itu udah ada yang atur gitu kan. Allah udah atur semuanya gitu buat aku, buat anak-anak. Makanya kalau misalkan sekarang aku ada, Allah datangkan seorang juga misalkan, aku yakin ya mudah-mudahan emang itu dari Allah juga gitu, yang terbaik buat aku sama anak-anak gitu. Jadi aku ngikutin alur cerita hidup aku aja gitu. Aku nggak nutup diri, nggak nutup hati, aku jalanin sebaik-baiknya mungkin gitu. Tapi tetap aku lakuin yang terbaik buat anak-anak. Buat anak-anak pasti ya. Iya, itu udah pasti. Semoga semuanya kamu bisa ngelewatinya dengan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bisa lagi, aku doain pokoknya semoga kamu dapetin lagi, kamu bisa membuka hati buat untuk jadi punya pendamping lagi. Amin. Yang baiknya kayak Abi, yang sayangnya kayak Abi, yang luar biasa sayang ke istri, ke anaknya, ke keluarganya. Ya, gitulah. Iya, karena kalian juga kan sebagai sahabat-sahabat aku selalu ada. Aku seneng, makasih banget dari dulu. Melo deh. Dari dulu dia tuh selalu ada. Kalau aku lagi terpuruk apa, kita selalu saling support ya. Itu juga ngaruh buat aku. Nggak akan aku sekuat ini kalau tanpa kalian juga sama aja gitu. Aku nggak punya semangat gitu kan, tapi kalian selalu ngasih aku semangat, selalu ada buat aku, ngehibur aku gitu. Harus karena dong. Karena emang di saat-saat terpuruk kayak gitu butuh banget sahabat-sahabat gitu, dan kita juga jadi tahu mana sih sahabat yang sebenarnya. Di saat kita lagi rapuh, kita lagi sedih, ya kalian yang ada, dan memang kalian sahabat aku sampai kapan. Melo sumpah. Pokoknya aku sayang sama kalian. Aku juga sayang. Iya kayak gitu gengs ya, itulah sedikit pengalaman cerita aku. Jadi intinya ada pesan-pesan gak nih buat sahabat-sahabat di sana yang mungkin baru aja kehilangan pasangan gitu ya, dan dia nggak tahu harus ngapain, gimana cara ngebesarin anak kayak kamu sekarang udah bisa ngejalanin hidup tanpa sosok suami gitu. Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton di sana? Mungkin pesan-pesannya apa ya? Tetap semangat, terus berusaha untuk pikiran kita teralihkan, fokus, misalkan fokus akan satu hal, apa gitu. Misalkan kalian suka apa, misalkan kalau misalkan kalian ya ada kegiatan bekerja, apa kalian suka hobi apa yang dijalanin, itu salah satu ngebantu fokus kita buat teralihkan dari rasa sedih ke menuju menjalani hari-hari yang lebih baik, yang positif gitu ya. Kerjain hal-hal yang positif kali ya. Apalagi kita misalkan kayak aku ada tujuan nih anak nih, berarti aku ada tujuan aku tuh buat bahagiain anak-anak. Itu yang jadi bikin semangat aku setiap harinya. Aku nggak boleh sedih terus, aku nggak boleh lemah, harus ini ada anak-anakku yang mesti aku bahagiain. Gimana caranya nih? Jadi aku mikir positifnya ke situ. Itu fokus aku tuh jadi ke anak. Kealihan dan kesedihan itu ketutup sama fokus ke anak-anak itu ya. Nah, itu. Jadi ya buat teman-teman yang lagi ngerasain sama kayak aku kemarin, terus semangat aja dan cari hal-hal positif yang emang bisa bikin lebih baik lagi setiap harinya. Gitu aja sih. Gitu katanya guys. Tapi semoga jangan ada yang ngerasain deh. Iya, amit-amit ya ampun. Karena emang susah banget buat pasti ya, apalagi suami ya gitu ya. Iya, suami kan istilahnya apa ya, teman hidup ya. Jadi di saat dia nggak ada, kita benar-benar rapuh gitu. Ya itu aja sih, tetap semangat gitu. Tetap semangat. Jalanin hari. Ya, jalanin hari dengan positif gitu ya. Gitu. Walaupun emang sulit banget, nggak semudah itu, walaupun emang udah setahun, 2 tahun ataupun berapa tahun
nggak bisa. Justru katanya semakin lama itu semakin kerasa ingat, kan iya. ya, semakin kerasa, semakin keinget momen-momennya atau apanya gitu. Kebaikannya gitu. Kadang kita yang rindu itu kan kebaikannya dia, sayangnya dia gitu, yang kita gak dapetin lagi sekarang. Gimana sih rasanya gitu? Dan kayak kalau hampa gitu kan. Dan berarti sekarang kalau kita lagi rindu hanya bisa doa ya, hanya doa sih yang kita bisa kasih ya sama dia gitu dan guys. aku sih selalu berharap dia bahagia di sana. Amin. Aku pun di sini sama anak-anak menjalani hari dengan bahagia. Amin. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi di depan, mau itu gimana alur ceritanya di masa depan kamu, mudah-mudahan yang terbaik buat kamu dan anak-anak. Amin guys. Makasih doanya. Ya gitu aja ya guys, obrolan santai sekarang jadi melo-melo. Pokoknya kadang suka sedih kalau ngomongin kayak gini tuh. Pasti. Cuman ya harus kuat lah, balik lagi harus kuat. Kamu pasti kuat, semangat. Amin. Walaupun susah banget. Pokoknya segitu aja ya guys, obrolan-obrolan santai kita. Nanti kapan-kapan kita collab lagi. Jangan lupa ya di subscribe juga channelnya. Indri Mahmud. Sampai ketemu lagi nanti. Dah. Makasih.